Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga di kesempatan pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah untuk khususnya anak-anakku yang baru diterima di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Di pagi hari yang cerah ini, pada waktu yang sangat berharga, akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembinaan kurikuler di sekolah, khususnya masalah pramuka. Sebelum sampai kepada masalah kurikuler kepramukaan atau pramuka, saya ingin sampaikan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah adalah supaya kalian mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita, cara belajar, kemudian jumlah guru dan fasilitas yang ada, serta bagaimana kalian bersosialisasi di sekolah ini. Hal ini sangat penting untuk dapat difahami oleh anak-anak sekalian. Karena dengan paham lingkungan, pandai bersosialisasi, maka pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, lebih lengkap daripada itu, bagaimana belajar baik di masa pandemi maupun di masa-masa normal saat ini atau pada saat-saat normal nanti. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, para siswa yang baru saja diterima di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, saya akan sampaikan bagaimana tentang ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah. Sebagaimana tertuang di dalam Permendikbud RI nomor 63 tahun 2014, pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasi nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, dan kemandirian pada peserta didik. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Anak-anakku sekalian, ekstrakurikuler pramuka wajib dilaksanakan dalam satuan pendidikan seperti SD, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian juga termasuk SMA, SMK. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Anak-anakku sekalian serta didik Negeri SMP 19 Bandar Lampung, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib
pada pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Seperti Ananda sekalian, setelah masuk di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, kalian wajib mengikuti kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anakku sekalian, di dalam kepramukaan kita sangat mengenal tentang nilai kepramukaan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 8 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka maupun juga di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2000 nomor 12 tahun 2010. Nah, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud, yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bagi setiap pramuka, setiap kalian sebagai peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib, maka harus taat di dalam melaksanakan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kecintaan alam pada dan sesama manusia. Cinta alam yang berarti kita bisa memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya serta menjaga kelestariannya. Kemudian sesama manusia, kita cinta sesama manusia berarti kita saling menghargai, menghormati orang lain. Berikutnya, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Setiap anggota pramuka, kecintaan pada tanah air dan bangsa wajib dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui, cinta pada tanah air berarti kita membela kondisi keadaan negara, menjaga kewibawaan negara yang kita nikmati, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga cinta kepada bangsa, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, dan latar belakang yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, kepada anak-anak sekalian, bergaul dan bersosialisasilah kalian di sekolah ini dengan baik, tanpa membedakan siapa dan siapa. Tetapi kebersamaan itu merupakan sebagai kunci daripada persatuan dan kesatuan. Berikutnya, sebagai nilai kepramukaan juga disiplin, keberanian, dan juga kesetiaan. Kedisiplinan berarti dia dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Dan juga masalah keberanian. Kalau orang bilang berani karena benar. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kita lakukan keberanian itu di dalam kebenaran. Dan kemudian kesetiaan. Setia. Maka setiap kita semua wajib bergotong royong di antara kita, saling menjaga, saling menghormati di antara kita, dan tidak pernah meninggalkan dikala kawan susah, mau berkumpul dikala kawan senang. Tetapi susah dan senang selalu bersama-sama. Bahasa lain mengatakan tepos liro. Orang Jawa bilang tepos liro. Jadi saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang berikutnya tentang nilai kepramukaan, yakni bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap kita semuanya wajib bertanggung jawab
atas semua pekerjaan, atas semua apa yang harus kita lakukan. Sebagai pelajar tentunya wajib dan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan belajar dengan baik. Kemudian menghargai guru, menghormati guru, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia amanah, dapat dipercaya. Bagaimana kita ketahui kalau anak-anak di masa normal berangkat dari rumah tujuannya adalah belajar ke sekolah. Tentunya dia tidak akan menyimpang kemana-mana. Dia akan laju menuju ke sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Sebagaimana ditegaskan di dalam Dharma ke-10 Gerakan Pramuka, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka jernih berpikir, selalu berpikir positif, dan juga berkata yang santun, berkata yang baik, berkata yang indah, dan berbuat perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan akhlak atau moral. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya hemat, cermat, dan bersahaja. Kita melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka diajarkan untuk tidak boros dan juga tidak pelit, melainkan kita menggunakan apapun, fasilitas apapun kita dengan sebaik-baiknya, dengan tidak berpoya-poya. Kemudian yang berikutnya, nilai kepramukaan sebagaimana disebutkan di dalam nilai kepramukaan juga sebagai nilai yang merupakan kurikulum pendidikan kepramukaan. Anak-anakku sekalian, sudah saatnya kalian bergabung di SMP Negeri 19 Bandar Lampung untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, penggolongan di dalam pramuka, anggota pramuka itu ada beberapa anggota. Ada anggota siaga, anggota penggalang, anggota penegak, dan pandega. Nah, siaga itu sendiri ada 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian penggalang juga ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap, bahkan ada penggalang garuda. Kemudian juga penegak. Penegak itu ada bantara dan laksana. Sedangkan untuk pandega adalah yang berusia 21 sampai 25 tahun adalah disebut dengan racana. Kembali saya tegaskan bahwa kalian memasuki SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Kalian harus aktif mengikuti kegiatan kepramukaan, taat apa yang diperintahkan atau yang diajak oleh pembina pramuka. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelas bahwa kalian juga pada waktu di SD mengikuti sebagai anggota pramuka dari siaga kemudian ke penggalang. Namun kalian nanti begitu masuk di SMP, kalian akan dilihat di dalam syarat kecakapan umum apakah kalian sudah masuk di penggalang ramu, penggalang rakit, ataupun penggalang terap. Tetapi usia kalian pada usia antara 11 sampai 15 tahun adalah merupakan penggalang. Maka tentunya kalian adalah penggalang, ramu, rakit, dan terap nantinya. Anak-anakku sekalian, untuk anak-anakku yang baru masuk di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, bahwa di dalam gerakan pramuka itu juga telah terdidik serta didik yang merupakan satuan-satuan, yaitu ada penggalang-penggalang, yaitu termasuk di dalamnya penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap,
diupayakan bisa berlatih bersama-sama di waktu-waktu yang telah ditentukan. Anak-anakku yang terakhir, Kakak sampaikan bahwa dalam gerakan pramuka, di dalam pendidikannya mengikuti perkembangan-perkembangan, maka gerakan pramuka mendidik sesuai dengan standar kurikulum yang berupa syarat kecakapan, baik kecakapan umum maupun kecakapan khusus. Oleh sebab itu, dalam gerakan pramuka mengidentifikasi area pengembangan yang terbagi menjadi 5 area pengembangan. Yang pertama, area pengembangan spiritual. Yang kedua, area pengembangan emosional. Kemudian yang ketiga, area pengembangan sosial. Yang keempat, area pengembangan intelektual. Dan yang kelima, area pengembangan fisik. Untuk lebih jelas, Kakak jelaskan bahwa area pengembangan spiritual adalah pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan yang mendalam dan memahami kekayaan spiritual, keagamaan, dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Agama diyakini sebagai pegangan hidup dan merupakan bagian dari kehidupan serta menghargai spiritual pilihan orang lain. Spiritual memberikan motivasi dalam kehidupan dan merupakan alat untuk pengembangan yang diamalkan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam mengamalkan ajaran agama ataupun keyakinannya. Anak-anakku sekalian, bagaimana hubungan yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam hidup manusia? Maka pengembangan spiritual pada pramuka, khususnya pramuka penggalang, dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan spiritual merupakan hal yang harus dilakukan atau diamalkan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Anak-anakku sekalian, pada usia pramuka penggalang merupakan saat terjadinya perubahan dari pola berpikir anak-anak menjadi remaja. Terjadi sebuah pemikiran yang sangat ekstrim, di mana remaja menjadi tidak mudah menurut dan lebih mudah percaya terhadap teman sebayanya. Dengan pola pendekatan pembinaan pramuka penggalang ini, maka apabila pertemuan dan juga pelaksanaan kegiatan keagamaan pada area pengembangan spiritual ini dilakukan dengan baik, maka akan menjadi baik anak-anak sekalian taat di dalam beragama dan hormat kepada guru dan orang tua serta menyayangi teman-teman. Adapun tujuan pengembangan spiritual pramuka penggalang adalah membantu menanamkan, memperdalam, memperkuat keimanan ketakwaan, mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa bertemu di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP 19 Bandar Lampung dalam rangka memperkaya sikap, perilaku, dan keterampilan hidup serta dapat menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya guna kehidupan masa depan. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Bapak ucapkan selamat belajar
di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang taat kepada kedua orang tua dan juga hormat kepada guru dan juga sayang terhadap teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.